Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Oke, pada video ini kami akan mereview chapter terbaru, yaitu chapter 987. Di chapter ini akhirnya serangan Akazayanen membuahkan hasil yang cukup manis. Lalu selain itu, kekuatan pasukan aliansi juga akan meningkat drastis, karena malam pertempuran ini adalah malam bulan purnama. Malam dimana suku Ming bisa berubah ke bentuk sulongnya. Yos, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagaikan melihat Oden hidup kembali, Kaido yang sedang diserang bertubi-tubi membayangkan sosok Oden yang dulu pernah menghajarnya, yaitu tepat di momen goresan silang besar yang terukir di perut Kaido. Kemudian satu momen lagi juga muncul dalam ingatan makhluk terkuat itu, yaitu ketika Oden memperingatkan agar tak meremehkan para pengikutnya. Ya, dua adegan flashback singkat itu menjadi pembuka chapter ini, sekaligus menjadi alasan mengenai keberhasilan para samurai Akazaya dalam melukai tubuh Kaido. Tentu banyak dari nakama sekalian yang berpendapat jika Kaido di nerf, sedangkan para samurai Akazaya di buff habis-habisan. Kami pun berpendapat seperti itu. Namun Bang Oda memberikan penjelasan yang logis, di mana melemahnya Kaido karena bangkitnya trauma ketika dihajar Oden, dan menguatnya para samurai Akazaya karena tekad mereka yang sangat membara, sehingga bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada serangan dadakan ini. Akhirnya Kinemon dan Denjiro berhasil menembus perut Kaido. Lalu Kiku juga terlihat bisa melukai tangan Kaido. Dan yang paling ekstrim, Raizo sudah mengalungkan dua katana di lehernya Kaido. Kaido pun berteriak kesakitan. Tapi menurut kami hal yang paling menyakitkan bagi Kaido bukanlah serangan dari para samurai Akazaya, tetapi pada bekas luka dari Oden. Kaido pun jatuh, namun karena dorongan yang begitu kuat dari para samurai Akazaya, Kaido tak jatuh tepat di parit di belakangnya, tetapi lebih jauh lagi. Iya, dari insiden ini dapat kita lihat jika Haki Ryo atau Busosoku Haki tingkat tinggi yang digunakan para samurai Akazaya tak merubah senjata mereka jadi hitam. Lalu ketika Luffy membuka borgol di tangan Yamato, tangannya juga tak menghitam. Ya, setidaknya itu yang terlihat di panel manga, tapi entahlah kalau di animenya nanti ada perubahan. Kemudian melihat kaptennya terjungkal ke tanah, anak buah Kaido jadi shock. Tapi hal itu tak bertahan lama. Mereka segera mengangkat senjata dan berlari ke arah samurai Akazaya. Namun tak semudah itu. Kakek Hyokuro yang dari tadi sudah gregetan akhirnya mengangkat senjata sambil membuka penyamarannya. Akhirnya pihak Kaido sadar bahwa bajak laut yang berbuat onar itu sebenarnya hanya umpan saja. Musuh yang sebenarnya, yaitu para samurai, ternyata telah ada bersama mereka sejak tadi. Lalu seakan sudah tahu jika Kaido akan baik-baik saja, Big Mom masih tampak tenang. Dia malah berkomentar mengenai pestanya. Lalu Big Mom pun bercanda dengan menanyakan apakah Kaido sudah mati. Ya, kami rasa Big Mom mengatakan hal itu dengan nada bercanda, sekaligus mengejek Kaido, karena bisa-bisanya dia terkena serangan dadakan, padahal dia ada di markasnya sendiri. Dan Big Mom juga mengatakan hal itu sambil tersenyum. Big Mom yang tahu level kekuatan Kaido tentu yakin jika Kaido tak akan tewas karena serangan seperti itu. Lalu Yamato yang melihat Kaido sudah jatuh tak bisa menahan dirinya lagi. Dia ingin segera memberikan pukulan gadanya kepada Kaido. Tapi ternyata ulti sudah muncul. Ia langsung memblok serangan Yamato. Kali ini ulti menggunakan senjata seperti tongkat dengan bola berduri di ujungnya. Nah, di pertemuan ulti dan Yamato ini sebenarnya ada hal menarik, yaitu ulti biasa-biasa aja ketika melihat Yamato tanpa topeng. Jadi sepertinya ulti memang sudah tahu identitas asli Yamato, bahwa dia adalah wanita. Tapi tentu kita masih bertanya-tanya, mengapa Kaido menganggap Yamato sebagai anak laki-lakinya? Sabar, mungkin hal itu akan segera terungkap. Lalu ketika melihat sang pewaris tahta malah bertarung dengan Tobiropo, anak buah Kaido mengingatkan jika bajak laut hewan buas sedang dalam masalah besar. Namun di sini Yamato malah menegaskan jika saat ini dia adalah musuh bagi mereka. Lalu kemudian Big Mom yang tadi tenang tiba-tiba berubah.
Dia terlihat marah dan berlari ke suatu tempat sambil berteriak, "Mugiwara!" Iya, ternyata Big Mom sudah melihat Luffy dan tentu dia langsung menuju ke lokasi targetnya itu. Nah, melihat Big Mom sudah meninggalkan lokasi, Nami dan Carrot langsung berusaha melepaskan diri. Mereka berdua menggunakan serangan listrik untuk melumpuhkan homisnya Big Mom. Lalu setelah menemui Luffy, Big Mom pun bertanya, apa tujuan Luffy datang ke Wano? Apakah benar untuk menjatuhkan Kaido? Dan Luffy pun mengatakan tidak atau bukan, tujuanku bukan itu. Wah, para hadirin yang mendengar jawaban Luffy jadi terkejut. Dan mungkin beberapa dari mereka menduga jika Luffy punya tujuan lain yang tak sejalan dengan rencana mereka saat ini. Namun perkataan Luffy selanjutnya membuyarkan anggapan buruk mereka. Karena Luffy mengatakan, bukan hanya Kaido, tetapi kau, Orochi, dan seluruh musuh yang ada di sini akan kuhajar karena aku datang untuk sebuah pertempuran yang besar. Wow, mantap! Teriakan lantang Luffy itu bagaikan suntikan semangat baru bagi para pasukan aliansi. Namun Big Mom dan anak buah Kaido yang mendengarnya malah tertawa karena melihat jumlah pasukan yang dibawa Luffy hanya ratusan saja. Jadi mana mungkin cukup untuk sebuah pertempuran yang besar. Di sisi lain, Queen juga ikut tertawa karena jawaban Luffy itu. Tapi tawanya Queen tak bertahan lama, karena setelah itu ada laporan bahwa ribuan penyusup datang dari pintu belakang. Iya, para penyusup ini sepertinya adalah pasukan yang dibawa Denjiro dan Kinemon. Lalu di sini juga diperlihatkan Zoro, Kid, dan Law sedang bertarung. Dan ternyata tak hanya itu kejutannya. Dari pintu depan ada Marco si Phoenix dan juga Perospero terlihat beriringan masuk ke Onigashima. Mereka memang tampak bersekutu dan telah membuat kesepakatan, tapi belum jelas tujuan dari kesepakatan mereka itu apa. Oke, kita kembali ke scene utama, yaitu tentang Kaido. Di sini Kaido terduduk sambil memegangi dadanya, mulutnya juga mengeluarkan darah. Lalu di sisi lain, para samurai Akazaya juga tak sepenuhnya bugar. Mereka juga terlihat mengalami luka-luka. Tampaknya setelah sampai di tanah terjadi baku hantam susulan antara Kaido dan para samurai Akazaya hingga mereka mengalami luka-luka. Lalu Kaido mulai menyadari rangkaian keanehan yang ada selama ini, mulai dari bayangan di kastil Oden, lalu insiden di Panghaza, Dressrosa hingga Pulau Zu. Ternyata para pengikut Oden bersembunyi di balik musuhnya, yaitu bajak laut topi jerami. Lalu setelah itu Kaido tertawa sinis dan mengatakan bahwa bajak laut itu suka berkhianat. Jadi jika para samurai Wano sudah kalah, maka Luffy dan bajak laut topi jerami akan meninggalkan mereka. Namun Kinemon membantah hal itu dengan tegas. Dia mengatakan bahwa Luffy tak akan lari karena dialah orang yang akan berdiri di puncak lautan ini, dan fajar untuk negeri Wano benar-benar akan datang. Kaido pun tertawa seakan ingin menyudahi bincang-bincang mereka. Lalu dia berubah ke wujud naga dan mengatakan akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kemudian Kaido terbang menerobos gunung tengkorak Onigashima, dan para samurai Akazaya segera menyusul dengan berpegangan pada naga Kaido. Sementara Luffy belum bisa bergabung dengan mereka. Dia hanya mengatakan akan segera menyusul. Iya, akhirnya naga Kaido dan para samurai Akazaya sampai di atas tengkorak Onigashima. Namun di sini Kaido mengatakan bahwa akan mencari tempat lain yang lebih luas agar sama seperti 20 tahun yang lalu. Tapi tetap ada yang berbeda karena Oden sudah tewas. Lalu Nekomamushi dan Inuarashi pun mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang berbeda, yaitu malam ini adalah malam bulan purnama. Iya, di malam bulan purnama ini pasukan suku Ming yang ikut dalam pertempuran itu akan berubah ke bentuk sulong. Dan tentu hal itu akan memberikan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Namun hal itu tak bisa berlangsung lama, dan setelah menggunakan bentuk sulong mereka juga akan kehabisan tenaga. Lalu jika melihat perkataan Kaido tadi, sepertinya Kaido akan terbang ke suatu tempat bersama para samurai Akazaya, dan mereka akan bertarung di tempat itu. Wah, kalau gini lokasi pertempuran Wano mungkin akan terbagi dua, satu Yonko di Onigashima dan satu Yonko di tempat lain.
Ya, mudah-mudahan saja pertempuran ini akan tetap berjalan seru. Dan semoga saja pertempuran ini lebih mantap daripada Ark Marineford. Oke, sampai di sini aja review chapter kali ini. Dan cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!